Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali pada pertemuan 12 ini. Kita akan tetap melanjutkan atau meneruskan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan karakterisasi resiko. Di mana pada tahap ini kita berfokus pada analisis pajanan dan juga karakterisasi resiko itu sendiri. Untuk topik pada pembahasan kita masih sama, yaitu membahas tentang tahapan karakterisasi resiko, baik itu dari tahap analisis pajanan dan juga karakterisasi resiko itu sendiri. Sedangkan tujuannya juga sama, yaitu diharapkan mahasiswa memahami bagaimana menganalisis pajanan yang ada di lingkungan dan juga mengukur atau menghitung karakterisasi resiko itu sendiri. Oke, pada slide pertama ini kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan analisis paparan atau exposure assessment. Setelah melakukan langkah 1 dan 2 dari pertemuan sebelumnya, selanjutnya kita akan melakukan analisis pemajanan, yaitu dengan mengukur atau menghitung intake asupan dari agen risiko. Untuk menghitung intake tersebut digunakan persamaan atau rumus yang berbeda antara satu pajanan atau paparan dengan paparan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui besaran paparan dari jalur masuk ke dalam tubuh. Data yang digunakan untuk melakukan perhitungan dapat berupa data primer atau hasil pengukuran konsentrasi agen risiko pada media lingkungan secara langsung, atau data sekunder, yaitu pengukuran konsentrasi agen risiko pada media lingkungan yang dilakukan oleh pihak lain seperti Balai Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, atau LSM. Dan juga asumsi yang didasarkan pada pertimbangan yang logis atau penggunaan nilai default yang tersedia. Next slide. Nah, di dalam pengukuran intake ini kita harus paham 3 jenis rute pajanan, yaitu bisa melalui kulit, bisa melalui pernafasan atau inhalasi, dan juga melalui pencernaan atau ingesti. Nah, next slide. Nah, di dalam slide tersebut kita bisa lihat variabel-variabel yang dibutuhkan dalam melakukan perhitungan intake. Slide berikutnya. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri di situ ada rumus bagaimana menghitung intake. Di mana menghitung intake ini disebut juga sebagai asupan, atau definisinya adalah jumlah risk agen yang diterima individu per berat badan per hari. Nah, dihitung dari menghitung konsentrasi risk agen yang disimbolkan dengan huruf C, dan mengkalikan dengan laju asupan yang disimbolkan dengan R, dan juga mengkalikan dengan frekuensi atau waktu pajanan harian, atau frekuensi atau pajanan tahunan, durasi pajanan real time 30 tahun proyeksi, dan mengkalikan dengan periode waktu rata-rata 30 tahun kali 365 hari per tahun, dibagi dengan berat badan dalam kilogram dikali dengan waktu pajanan harian, di mana satuannya jam per hari. Next. Nah, di dalam perhitungan analisis pajanan kita harus bisa membedakan antara pajanan non-karsinogenik dan karsinogenik. Nah, di dalam
perhitungan intake juga harus memperhatikan bahwa pemajanan dari agen itu melalui apakah itu melalui inhalasi atau melalui pernafasan, melalui ingesti atau pencernaan atau melalui kulit. Nah, untuk rumus pajanan intake pada pajanan pernafasan atau inhalasi, teman-teman bisa lihat di sini rumusnya ya, dengan disimbolkan sebagai intake non karsinogenik dengan rumus konsentrasi dikali dengan R dikali dengan T average dikali dengan frekuensi dan durasi dibagi dengan berat badan dan waktu rata-rata. Next. Nah, ini juga perhitungan analisis pajanan non karsinogenik pada pemaparan secara oral atau ingesti. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rumusnya hampir sama, tetapi nanti pola perhitungannya yang agak berbeda. Next. Dan ini juga untuk pemajanan terhirup atau inhalasi pada efek karsinogenik. Rumusnya sama, tapi nanti dalam penghitungan T average-nya yang akan berbeda. Next. Nah, ini juga untuk efek karsinogenik pada pajanan inhalasi. Next. Nah, ini adalah tabel angka default untuk ini ya, terkait dengan pajanan. Jadi, teman-teman nanti terkait dengan pajanan bisa menggunakan angka yang sudah ada atau mengukur secara langsung. Nah, di sini teman-teman bisa merujuk pada US EPA ya, teman-teman ya. Jadi dalam pajanan itu dibedakan sesuai dengan tempatnya, di residential atau di pemukiman, di industri maupun di pertanian atau di tempat rekreasi. Next. Nah, langkah berikutnya di dalam ARKL ini adalah langkah terakhir, yaitu karakterisasi resiko yang dilakukan untuk menetapkan tingkat resiko atau dengan kata lain menentukan apakah agen resiko pada konsentrasi tertentu yang dianalisis pada ARKL beresiko menimbulkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Dan atau apakah agen resiko tidak menimbulkan gangguan. Karakteristik resiko dilakukan dengan membandingkan atau membagi indeks yang kita dapat dari analisis pajanan dengan variabel, yaitu bisa menggunakan dosis reference atau RFD atau RFC yang mana angkanya dapat diakses di situs epa.gov.iris. Dalam karakteristik resiko dibedakan menjadi dua, yaitu tadi sudah saya sampaikan berdasarkan efeknya, yaitu efek karsinogenik dan efek non-karsinogenik. Next. Dalam karakteristik resiko dibedakan menjadi dua, tadi sudah saya sampaikan ya, berdasarkan efek non-karsinogenik dan efek karsinogenik. Next. Resiko karsinogenik dapat dinyatakan sebagai risk equation, dihitung dengan membagi asupan dengan dosis respon atau RFD atau RFC. Nah, RFC atau RFD ini dapat dilihat dari situs epa.gov/iris. Next. Tingkat resiko akan didapatkan dan dinyatakan dalam angka atau bilangan desimal tanpa satuan. Dan tingkat resiko dikatakan aman bila mana intake-nya kurang dari sama dengan RFD atau RFC-nya atau dinyatakan dengan RQ kurang sama dengan 1. Tingkat resiko dikatakan tidak aman bila mana intake-nya lebih besar dari RFD atau RFC-nya atau dinyatakan dengan RQ-nya lebih dari 1. Next slide. Untuk resiko karsinogenik dinyatakan sebagai excess cancer risk atau ECR dihitung dengan mengalihkan asupan atau intake dengan slope faktor. Nah,
rumusnya bisa dilihat, SCR sama dengan intake dikali surfaktor. Next slide. Nah, tingkat resiko nanti dinyatakan dalam bilangan eksponen tanpa satuan. Tingkat resiko dikatakan acceptable atau aman bila SCR-nya kurang dari sama dengan 10 pangkat min 4 atau dinyatakan dengan SCR kurang dari sama dengan 1/10.000, dan tingkat resiko dikatakan unacceptable atau tidak aman itu bila mana SCR-nya lebih dari 10 pangkat min 4 atau dinyatakan dengan 1/10.000. Nah, mungkin untuk pembahasan dari karakterisasi resiko ini sampai di sini ya teman-teman ya. Teman-teman di pertemuan 11 sampai 12 sudah membahas secara full bagaimana melakukan karakterisasi resiko agen yang ada di lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan, yang mana nantinya hasilnya adalah apakah agen yang ada di lingkungan tersebut beresiko secara karsinogenik atau non karsinogenik. Nah, untuk lebih dalam lagi teman-teman bisa membacanya di berbagai referensi, bisa dilihat di Leeds atau teman-teman bisa mencari sendiri dari artikel-artikel yang ada di internet. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.